Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada kuliah bahan listrik untuk materi berikutnya, yaitu tentang isolator. Kemarin di konduktor, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di komentar ya, nanti bisa didiskusikan bersama. Berikutnya ke isolator. Apa itu isolator? Ada yang pernah tahu isolator itu apa? Isolator yang merupakan lawan dari konduktor. Berarti isolator tidak bisa menghantarkan, Pak. Bisa sebenarnya, cuman apa? Kecil. Yang bisa dihantarkan itu kecil. Nah, kalau konduktor, material yang disebut konduktor itu juga mempunyai nilai isolator, tapi kecil. Nah, pada material isolator sebaliknya, sebenarnya punya konduktor, cuma nilainya kecil. Nah, ada material-material isolator yang sebenarnya juga bisa menghantarkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Barang atau material atau sesuatu yang akan dihantar itu nilainya sangat besar sekali, ya. Seperti pada apa? Kayu atau tumbuhan yang hujan, kena air hujan. Nah, makanya pas hujan kan nggak boleh berteduh di dalam apa atau di bawah pohon. Efeknya apa? Bisa sebagai penghantar itu pohon, karena ada apa? Tegangan yang sangat besar sekali yang siap untuk diantar ke ground, ke bumi. Nah, nilailah kamu di bawahnya ya kena. Namanya apa? Kena petir berarti ya. Lanjut ya. Nah, isolator itu apa? Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan listrik atau elektron valensinya kuat. Nah, bahan atau alat mempunyai hambatan elektrik atau panas sangat tinggi sehingga dapat dipakai untuk menyekat listrik atau panas dari benda lain. Contohnya apa? Karet, kaca, kayu, teflon, dan lain-lain. Untuk menyekat suatu penghantar bertegangan terhadap hantaran lainnya bertegangan ataupun yang tidak bertegangan. Nah, itu fungsi dari isolator. Pertama tadi untuk menyekat suatu penghantar bertegangan, dan yang kedua untuk melindungi keselamatan manusia dari kemungkinan terjadinya sentuhan dengan hantaran listrik tersebut. Nah, di sini ada karakteristik sifat bahan isolator. Pertama, sifat kelistrikan isolator. Nah, biasanya bahan penyekat ini punya tahanan listrik yang besar, nilai ohmnya besar sekali. Nah, penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda potensial, atau untuk mencegah loncatan listrik ke tanah, ke ground ya. Bocoran arus listrik harus dibatasi kecil mungkin, tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Terus sifat mekanis isolator. Mengingat luas pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangkan juga kekuatan struktur bahannya. Jadi kalau isolatornya terlalu luas kan tingkat kelenturannya atau fleksibilitasnya juga berpengaruh. Mungkin faktor-faktor apa lagi? Kerusakan karena kesalahan pemakaian. Nah, isolator kan ada uji isolator kan ada tarikan, lenturan, dibending, ditekuk, itu ada salah satu sifat mekanis dari suatu bahan. Terus sifat termis berarti apa? Panas atau efek yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau oleh arus gaya magnet berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. Nah, jadi ada sifat termisnya ya. Terus yang keempat, sifat kimia isolator. Panas yang tinggi diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan bahan kimia. Demikian juga pengaruh adanya kelembaban udara, kondisi basah yang ada di sekitar bahan penyekat. Jika kelembaban tidak dapat dihindari, harusnya dipilih bahan penyekat yang tahan terhadap air, karena air juga bisa menjadi konduktor. Nah, ada klasifikasi isolator. Berdasarkan sifat penyusunnya, ada berapa? Tiga: isolator padat, isolator cair, dan isolator gas.
Nanti ada persamaan-persamaan yang akan saya tampilkan, mungkin bukan di video ya, bisa di kelas online. Nah, di sini ada penyusun zat penyusun isolator, isolator padat, isolator cair, dan isolator gas. Untuk isolator padat adalah isolator yang tidak dapat berubah bentuk dan mudah mengikuti wadahnya. Contohnya apa? Pada bahan tambang adalah bahan yang berasal dan terdapat dari penggalian dalam tanah, namanya tambang ya, dalam bentuk biji. Beberapa macam bahan tambang tersebut antara lain asbes, batu pualam, mekanik, mekafolium, mekalek, batu tulis, blogopait. Siapa lagi dari bahan berserat? Bahan dasar yang dipergunakan untuk bahan berserat berasal dari 3 macam. Namanya berserat itu kan ada tumbuhan, binatang, dan tiruan atau sintetis. Contoh-contohnya ada benang, tekstil, kertas, perspen, kayu, fiber vulkanisir, kain pernis, beta isolator. Terus ada kelompok gelas dan keramik. Kalau gelas itu apa? Seperti kacanan. Kalau keramik ya hampir terbuat dari apa? Material tanah ya yang terlibat ya. Tanah yang dibakar. Terus ada lagi plastik atau polimer. Plastik itu biasanya untuk material fiber optik. Nah, plastik merupakan paduan dari 2 bahan, yaitu bahan perekat seperti damer atau resin dan bitumin dengan bahan pengisi serbuk batu, serbuk kayu, dan katun. Polimer adalah merupakan substansi-substansi yang terdiri dari molekul makro yang panjang dibentuk dari molekul kecil monomer atau sekumpulan molekul yang merupakan unit yang bersambungan. Terus ada karet, ebonit, dan bakelit. Karet merupakan bahan penting untuk isolator dalam teknik listrik yang terbuat dari getah bermacam-macam pohon karet. Salah satu diantaranya ada Hevea brasiliensis, yang bisa menghasilkan karet terbanyak dan kualitas tinggi. Adalah ebonit. Apa? Ebonit itu bahan yang telah mengalami proses pencairan dan dicetak menjadi barang sehingga lunak. Itu ebonit. Ada bakelit. Bakelit adalah paduan secara kimia bermacam-macam zat. Yang pertama dibuat oleh perusahaan Bakelit CO Corporation. Terus isolator padat adalah bahan yang dipadatkan. Bahan isolator yang dipadatkan mula-mula cair kemudian dijadikan padat. Biasanya sebagai pelapis, pengisi, pemadatan, dan perekat bahan isolator. Contohnya ada ini lilin dengan parafin, damar, bitumin. Bahan pelarutnya seperti apa lagi? Kerosin, minyak tanah, gasolin, spiritus putih, bensin, metanol. Dari material-material ini kita itu di Indonesia punya semua ya. Kita negeri yang kaya raya, tinggal bisa diolah sumber daya alamnya, kita bisa punya pabrik sendiri isolator. Terus yang terakhir sebelumnya ada bahan isolasi PVC atau polivinil klorida. Nanti dibaca apa kelebihan dan kekurangan dari isolator PVC. Terus yang terakhir polietilen atau PE. PE ya lebih baik daripada PVC, hanya PE lebih mudah terbakaran. Polietilen itu plastik-plastikan yang kalian kadang pernah pakai. Sebenarnya udah tahu polietilen itu contohnya ya plastik bening itu polietilen. Ada lagi isolator cair, minyak transformator. Mungkin dari SMK udah tahu ya minyak transformator ya. Isolator cair adalah bahan yang dapat berubah bentuk dengan mudah mengikuti bentuk wadahnya. Bahan isolator yang paling banyak digunakan adalah minyak transformator dan macam-macam minyak hasil bumi. Minyak transformator adalah minyak mineral dari hasil pemurnian minyak mentah. Ini di Cilacap ada itu refinery unit yang buatin minyak transformator. Terus minyak silikon, ini lebih unggul, namun harganya lebih mahal. Kalian ada yang tahu silikon? Silikon itu apa? Silika, pasir silika. Kalau kalian ke pantai malam-malam terus di pasir pantai lihat ada yang
klip itu di pasir, nah itu silika itu ya. Nah, terakhir adalah bahan solder gas. Adalah bahan-bahan yang dapat menyusun bentuk pada wadah dan memenuhi wadah tersebut. Bahan solder gas diantaranya adalah nitrogen, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, ini jenis-jenis isolator ya. Ada solder gantung, solder pasak atau pin, solder batang panjang, solder pos saluran. Nah, nanti ada tugas ya. Kalian nanti tugasnya merangkum isolator ya. Yang dirangkum apa aja? Pertama yang dirangkum itu karakteristik sifat bahan isolator, terus klasifikasi isolator, sama jenis-jenis isolator. Nah, nanti di sini jenis isolator ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalian jelaskan di tugas kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis isolator. Nanti tugasnya kayak gitu ya, dikumpulkannya. Bulan kapan Pak? Ya, dikumpulkannya nanti biasa lewat ini aja, lewat PDF, nanti dikirim ke grup WA aja ya. Nama NIM tugas 2. Nah, nanti ditulis tugas-tugasnya tadi, jangan tanya lagi ya. Kalau mau tanya ya di grup, nanti ada teman-temannya yang bisa menjawab. Nah, nanti ada pada bagian jenis isolator itu setiap jenisnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sekiranya tidak ada pertanyaan,